Sejauh ini memang rekapitulasi hasil Pilpres dan juga Pileg masih terus berlangsung. Tapi sepertinya kalau kita lihat angka yang keluar sejauh ini memang koalisi Indonesia Maju bisa tersenyum lebar. Karena capres-capres yang mereka dukung mendapatkan suara tertinggi. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apalagi dalam sebuah acara hari ini, sudah sempat saya kutip tadi di awal, Prabowo Subianto begitu meyakini dan juga mengatakan kepada publik bahwa insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Jika memang demikian, maka bagaimana peta dari koalisi partai-partai ini? Akankah kemudian koalisi yang begitu gemuk terjadi? Bukan hanya koalisi Indonesia Maju yang ada di sisi pemerintah, tapi juga partai-partai yang dari koalisi seberang akankah betul-betul merapat? Untuk itu nanti kita akan dengarkan suara dari masing-masing partai, perwakilan dari 01, 02, 03, kemudian juga pengamat politik. Saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung secara daring, sudah hadir secara daring yaitu Bapak Saifullah Tamliha yang mewakili P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tamliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, nanti kita juga akan mengundang perwakilan dari PKS, kemudian juga Golkar dan pengamat politik. Tapi sambil menanti kehadiran semua narasumber, saya mungkin ingin dengarkan dari Pak Tamliha terlebih dahulu. Bagaimana sikap P3 sejauh ini, apalagi mendengarkan isu yang beredar pada saat pemerintahan baru nanti akan tercipta koalisi yang begitu besar, partai-partai akan merapat semua ke sisi pemerintah, sehingga mungkin hanya meninggalkan satu atau dua partai saja yang berseberangan. Silakan Pak. Ya, yang pertama, P3 belum ada memberikan perintah kepada anggota fraksinya, saya kan termasuk di dalamnya, untuk mengusulkan hak angket. Jangankan pemerintah, draftnya pun untuk dasar melakukan hak angket itu kami juga belum menerima. Nah, itu fokusnya nanti pada anggota fraksi. Apakah anggota fraksi mau menentangani atau tidak? Nah, baik ketua fraksi Amir Uskara maupun Pak Mardiono sudah saya hubungi by phone, itu tidak ada upaya untuk ikut serta di dalam koalisi untuk menggunakan hak angket itu. Sampai saat ini belum ada. Nah, oleh karena itu saya juga berpendapat secara pribadi, ngapain pula kita menggunakan hak angket sementara jabatan yang tersisa tinggal kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang kedua, apa sih alasannya kita mau melakukan hak angket? Hasil pemilu saja kita belum tahu. Ya ada kan cuma kuekon segala macam yang beredar di media. Tapi kan kita belum melihat yang dilakukan secara berjenjang dari TPS ke PPK, dari PPK ke KPUD kabupaten kota, kemudian dari KPU kabupaten kota ke KPUD provinsi, dan nanti finalnya di pusat. Nah, kita menunggu tentunya tanggal 20 Maret yang akan datang, siapa sih pemenang presiden yang sesungguhnya menurut hasil yang betul-betul dari hasil perhitungan berjenjang. Baik Pak Tamliha, tapi apakah memang bisa kita baca sikap dari P3 saat ini mengenai hak angket ini merupakan salah satu sikap yang mungkin menjadi sinyal, menjadi kisi-kisi kalau memang nanti sesuai dengan hasil quick count, hasil pemilihan capresnya ini, P3 ini kemudian merapat kepada kubu pemerintah. Apakah kemudian bisa diterjemahkan seperti itu sikap sejauh ini dari P3? Ya, kalau dilihat jejak rekam P3 kan pernah mempelopori mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2014 dan 2019 kemudian cenderung ke Pak Jokowi. Tapi kan sampai saat ini dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden dari konstituen P3 itu tinggi. Di basis-basis P3 yang di dapil saya ya di Kalimantan Selatan itu justru Prabowo yang menang. Jadi nuansanya tidak linear. Palingnya di TPS yang saya amati perhitungannya itu calon presiden dan wakil presiden P3
memperoleh hanya beberapa suara saja. Dan oleh karena itu terlalu berlebihan. Kalau belum ada hasilnya, kita sudah seuzan, nggak sangka dengan penyelenggara pemilu. Itu yang, apalagi misalnya kita menghina-hina Presiden Jokowi. Bukankah saat ini masih ada 2 menteri yang berasal dari P3 dan 1 orang menteri wakil menteri agama. Dalam kisah politik disebut P3 itu sekarang koalisinya 2,5 kursi. 2 menteri utuh dan setengah wakil menteri. Jadi 2,5. Nah, sepanjang masih berada di pusaran pemerintahan Pak Jokowi, tidak etis bagi P3 untuk melakukan angket kepada Presiden. Mari pemerintah. Baik. Baik pemirsa, saya tentunya tidak hanya akan mengajak P3 saja untuk bisa memprediksi bagaimana koalisi partai-partai nanti yang terbentuk pada pemerintahan berikutnya, pemerintahan mendatang. Sekali lagi kami informasikan bahwa rekapitulasi hasil Pilpres, Pileg masih terus berlangsung, tapi tentunya kita tahu bahwa pasangan Capres-Cawapres 02 saat ini masih unggul. Nah, jika memang Prabowo Subianto ini kemudian yang nanti menjadi presiden, bagaimana petanya? Kita akan dengarkan pandangan dari Bang Ahmad Doli Kurnia juga hadir selaku perwakilan dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doli. Baik, dan juga selaku pengamat politik ada Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Dan juga bergabung via daring sudah hadir mewakili PKS juga ada Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat semuanya Bang Mardhani. Baik, Mas Agung, kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh P3, sinyal-sinyalnya kemana? Apakah ini merupakan salah satu tanda juga akan merapat sepertinya kepada kekuasaan nanti mendatang? Karena yang kita prediksi adalah pemerintahan yang berikutnya. Begitu kan? Silakan Mas Agung. Iya, pertama ini menarik ya, karena memang kita harus lihat bahwa koalisi Pilpres dengan koalisi pasca Pilpres berbeda dari dulu seperti itu polanya. Nah, ketika P3 diwakili Bang Tamliha tadi menyampaikan bahwa arahan untuk dalam tanda petik sementara menunggu hasil real count KPU itu sama senada seperti apa yang dilakukan oleh Nasdem juga. Nah, kemungkinan saya memprediksi bahwa Koalisi Indonesia Maju akan mendapat tambahan amunisi 2 anggota baru yang kemungkinan besar per malam ini misalkan itu diwakili oleh P3 dan Nasdem. Jadi kimnya itu plus jadinya. Nah, kemudian tersisa di sudut sebelah lain itu ada PDIP, kemudian PKB, kemudian PKS, dan saya lihat memang arahan bahwa koalisi besar yang ditakutkan oleh Bang Sudirman Said itu masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena di angket hari ini kita lihat bagaimana kritisnya PKS, luar biasanya tajamnya PKB, kemudian PDIP juga, walaupun tetap ada arahan-arahan untuk mengkritisi soal isu beras ya, kesejahteraan rakyat dan lain di luar isu angket. Tapi yang jelas saya melihat P3 dan Nasdem ini ada kemungkinan memang akan bergabung dengan Bang Doli seperti itu, agaknya ya. Yang kedua memang saya melihat juga ada arahan bahwa koalisi-koalisi yang memang selama ini berada di luar kekuasaan yang paling kuat stamina politiknya itu sependek ingatan saya itu ada PDIP dan PKS. Nah jadi kalau misalkan di luar 2 partai itu saya kok agak ragu. Artinya memang kalau memang tidak sekarang mereka bergabung bisa jadi seiring berjalannya waktu nanti perlahan tapi pasti mereka akan merapat kepada kekuasaan. Tapi kalau untuk PDIP, PKS saya akui harus acungin 4 jempol diri saya bahwa stamina mereka teruji. 10 tahun PDIP, sekarang PKS 10 tahun mungkin juga saya nggak tahu Bang Mardhani seperti apa nanti responnya. Tambah 10 tahun juga kuat ya Bang ya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita lempar Bang Mardhani. Betul Bang Mardhani, endurance-nya luar biasa ini untuk tetap ada di seberang dari kekuasaan. Masih tahan untuk beberapa tahun lagi, termasuk 5 tahun ke depan nih Bang Mardhani. Buat PKS, partai itu kan sarana perjuangan. Kita ini kan bukan sebagai pencari kekuasaan, tapi kekuasaan kita gunakan untuk membangun bangsa. Menjadi oposisi juga bagian dari membangun bangsa, karena menjaga agar demokrasi kita sehat, ada check and balance, ada yang kontrol. Kalau semuanya bergabung, apa kata dunia, begitu.
Ya, tapi kemudian ditinggal karena ini memang belum pasti semuanya. Apa yang sudah sempat saya sampaikan ini semua sebatas prediksi di atas kertas. Mas Agung katakan besar rasanya kansnya Nasdem ini kemudian nanti seiring berjalannya waktu mungkin akan merapat kepada kekuasaan. Ditinggal anggota koalisinya seperti itu bagaimana Bang Mardhani? Tiap partai punya hak untuk bikin keputusan. Pasti siapapun mau Nasdem mau yang lain punya dasarnya dan harus dihormati. Seperti juga PKS menghormati kalau kita insya Allah istiqomah untuk menjadi yang mengontrol kekuasaan. Baik, Bang Doli, kemungkinan prediksinya ini akan tercipta koalisi yang cukup besar. Banyak kemudian yang akan bergabung, yang sekarang ini di luar dari koalisi Indonesia Maju akan bergabung. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut prediksi ini. Kemudian kalau tadi sudah disinggung oleh Bang Mardhani mengenai check and balance. Nah, kalau begitu banyak partai masuk koalisi, bagaimana idealnya check and balance ini bisa berjalan? Nanti kita